Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Salatan tashfina biha minal amrad wa tujammilna bil afwi wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. صباح الخير فصل الأول الشريعة وكيف حالكم في هذا اليوم المبارك أسأل الله أن يؤتيكم دوام الصحة والعافية ويؤتيكم دوام النشاط والحماس والحمدلله نلتقي مرة أخرى في فصلنا اليوم في درس الفقه المعاملات خاصة من كتاب التقريرات السديدة في المسائل المفيدة. بالأمس تعلمنا أما يتعلق بأي شيء بالحوالة. Hawalah, murad bil hawalah ya. Kemarin kita sudah belajar tentang hawalah atau akad pemindahan hutang ya dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Kenapa dipindahkan? Karena seseorang yang lain mempunyai tanggungan juga kepada orang yang memindahkan hutang tersebut. Jadi adanya tiga pihak yang terlibat dalam akad ini. Ada pihak ketiga yang akan membayarkan hutang kepada pihak kedua, seperti itu ya. Masih bisa diingat, semoga apa yang dipelajari kemarin bermanfaat ya, dan masih bisa diingat dan selalu bisa diamalkan nanti ketika ada misalkan kalian bertransaksi harta benda ya, atau misalkan nanti kalian sudah mulai bisa mentasarufkan mal atau sudah mempunyai uang masing-masing seperti itu. Wa qabla nabda darsana al-yawm hayya naqra jami'an qira'atal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liridhallahi ta'ala wal izalatil jahli wa ihya'id-din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Nafa'ana Allahu bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Allahumma astur 'aiba syayikhina anna wa la tudhhib barakata ilmihi minna. Wal an sanata'allam fi hadzal yawm an babid dhaman ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang akad dhaman ya. Sering dengarkan apa itu dhaman ya. Dhamannya apa gitu kan? Misalkan jika saya meminjamkan uang kepada kamu, dhamannya apa? Apa itu dhaman ya? Babud dhaman. Dhaman di dalam muamalah maliyah ini sendiri babud dhaman atau yang disebut dengan akad jaminan atau akad tanggungan ya. Ta'rifud dhaman ya, sebelum kita mengetahui seperti apa gambarannya, apa saja yang menjadi rukun dan syaratnya, kita harus mengetahui nih makna dhaman itu sendiri, apa yang dimaksud di sini. Secara bahasa, dhaman berarti iltizam. Nah, al-iltizam di sini maksudnya adalah bersedia menanggung atau bersedia menjamin. Kemudian secara syariat itu adalah iltizamu haqqin fi dhimmatil ghair au ikhdari ainin madmuma au badanin man yastahiqu huduruhu ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah bersedia. Jadi di sini kan tadi saya menunjukkan ada tiga ya. Yang pertama adalah iltizamu haqqin fi dhimmatil ghair au ihdaru ainin madmun au ihdari badanin man yastahiqu huduruhu. Nah, jadi secara syariat di dalam buku ini dhaman supaya dimudahkan itu dibagi menjadi tiga ya. Jadi ada tiga secara syariat. Yang pertama adalah iltizamu haqqin fi dhimmatil ghair. Iltizamu haqqin fi dhimmatil ghair itu maksudnya adalah bersedia menjamin atau bersedia menanggung ya, atau bersedia memberikan haknya sebagai jaminan pihak lain. Nah, di sini yang pertama ini disebut dengan dhamaanud dain atau menjamin hutang orang lain.
Dan yang kedua disebut dengan domanul ain. Domanul ain atau menjamin jaminan barang ya. Al-ain itu barang, atau dalam istilahnya di sini adalah ikhdaru ainin madmunin, atau bersedia menanggung atau bersedia menjamin untuk menghadirkan barang atau harta benda yang dijadikan barang jaminan. Kemudian yang ketiga adalah domanul badan atau asuransi jiwa yang disebut juga dengan kafalah. Ini artinya adalah mampu menghadirkan seseorang yang mempunyai kewajiban untuk membayar hak tersebut ya. Jadi pada intinya doman itu adalah saya akan menanggung kewajiban dia gitu ya, karena saya sudah menyanggupinya. Itu disebut dengan doman. Jadi di sini dimudahkan, ada domanul dain, ada domanul ain, dan ada domanul badan. Yang pertama ya nanti akan kita bahas adalah domanul dain terlebih dahulu, yaitu jaminan atau tanggungan hutang yang mana bersedia memberikan haknya untuk sebagai jaminan pihak lain dalam membayarkan hutang. Al-aslu fihi, dalil yang menjelaskan tentang doman itu adalah hadis al-ariyatu muaddatun wal minhatu mardudatun wadainu maqdiyun waz-zaimu gharim. Ya, pinjaman itu dikembalikan, kemudian hutang itu dibayarkan, dan penjamin itu mengganti rugi. Dalilnya dari itu, dan hukumnya adalah mandub, disunahkan ya bagi orang yang amanah dan dia memang mampu untuk menjadi penjamin hutang orang lain atau menjamin kehadiran orang yang berhak untuk melaksanakan kewajibannya. Nah, di sini supaya terjadinya akad doman atau akad penjamin itu ada 5 rukun. Ya, rukunnya yang pertama adalah adanya domin. Domin di sini apa sih domin itu? Adalah orang yang menjamin atau orang yang bersedia menjamin atau menanggung hak orang lain ya. Kemudian yang kedua adalah madmun. Madmun itu adalah objek objek jaminan seperti hutang atau uang atau barang jaminan atau seseorang yang ingin dihadirkan. Kemudian yang ketiga ada madmun anhu. Madmun anhu adalah orang yang memiliki hutang tersebut atau orang yang dijamin akan dibayarkan hutangnya oleh domin, oleh penjamin. Kemudian yang keempat ada madmun lahu. Madmun lahu itu adalah orang yang meminjamkan uangnya atau orang yang memiliki piutang ya. Jadi dia adalah pihak kedua. Dia adalah pihak yang mana diberikan jaminan bahwa uang dia akan diberikan kepada dia kembali setelah dipinjamkan kepada orang lain. Kemudian yang kelima adalah syighah, adanya ijab qabul atau lafadz yang menjelaskan tentang adanya doman. Nah, sudah bisa dipahami ya. Jadi akad doman ini rukunnya ada 5. Yang pertama domin, yang kedua madmun, yang ketiga madmun anhu, yang keempat madmun lahu, dan yang kelima adanya syighah. Syighah itu pasti karena ada akad, itu ada transaksi, jadi harus ada ijab dan qabul. Kemudian suratu domanudain, seperti yang saya bilang tadi, kita akan menjelaskan tentang domanudain terlebih dahulu dan tentang gambarannya. Jadi domanudain itu adalah jaminan hutang ya. Contohnya seperti apa suratu domanudain? Contohnya adalah seperti an yakuna li Zaid ala Amr mi'ah dinaron dainan laziman ya, fayadmanuha Bakar wa yaqulu Bakar li Zaid domintu dainaka ala Amr ya. Contohnya adalah Zaid mempunyai hutang kepada Amr senilai 100 dinar ya. Kemudian ada Bakar. Bakar itu
bersedia untuk menjamin atau menanggung hutangnya Zaid kepada Amr. Dan Bakar berkata kepada Zaid, saya yang menanggung hutang-hutangmu kepada Amr, ya. Bisa dimengerti. Jadi di sini adanya jaminan atau penjamin hutangnya Zaid kepada Amr, yang mana si penjamin ini adalah si Bakar. Nah, dari gambaran tersebut semuanya ada 5 rukun yang sedih kita bahas, ya. Yang pertama adalah domin, penjamin. Berarti penjaminnya itu siapa tadi? Penjaminnya itu adalah Bakar, ya. Bakar menjamin atau menanggung hutangnya Zaid untuk Amr, ya. Kemudian ada madmun. Madmunnya apa? Madmun itu adalah hutangnya 100 dinar. Kemudian ada madmun anhu. Madmun anhunya itu siapa? Madmun anhu itu yang memiliki hutangnya tersebut, atau si Zaid, ya, yang mempunyai hutang yang harus dibayarkan. Kemudian ada madmun lahu. Madmun lahu itu adalah pihak yang meminjamkan uang, atau si Amr. Amr meminjamkan uang kepada Zaid senilai 100 dinar. Kemudian ada sigoh. Sigohnya adalah kalimat yang mana Bakar menjamin bahwa dia akan menanggung hutangnya Zaid kepada Amr. Domin tudainaka ala Amr, bisa difahami, ya. Kemudian di sini ada syarat-syaratnya, ya. Sebelum sudah ada rukunnya, harus ada syarat-syarat yang dipenuhi supaya akad ini terpenuhi juga, yaitu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh domin atau si penjamin. Yang pertama adalah antaku nafihi ahliyatut tabarru. Jadi seorang yang akan menjamin hutang orang lain itu, dia harus mempunyai kecakapan dalam bertransaksi atau dalam menentukan transaksi apa yang ia kehendaki, ya. Jadi dia harus balik, harus akhir, dan dia harus rosyid, mempunyai kecakapan dalam beragama ataupun bertransaksi malia. Kemudian yang kedua, an yakuna mukhtaron, di atas kemauannya sendiri dan bukan atas paksaan orang lain dia menjadi penjamin tersebut. Kemudian yang ketiga, an ya'danalahul madmun awaliyuhu. Nah, harus adanya izin dari orang yang akan dijamin tersebut. Yang keempat adalah qadirun ala intiza'il ain fi domaniratiha. Jadi dia harus mampu, jika di dalam jaminan barang, dia harus mampu menghadirkan barang yang akan dikembalikan tersebut atau barang yang menjadi barang jaminan. Kemudian yang kelima, an ya'rifa anna madmun lahu wa huwa rabbud dain. Nah, si penjamin ini harus mengetahui objek jaminan tersebut, yaitu hutang tersebut, nilainya berapa, jenisnya apa, dan sebagainya. Dia harus mengetahui. Maka tidak sah kalau misalkan dainnya tidak diketahui. Kemudian selanjutnya adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi atau yang harus ada di dalam hutang tersebut, ya. Ada 4. Yang pertama adalah an yakuna dainan tsabit. Jadi hutangnya tersebut memang sudah ada, ya, dan tetap gitu. Kemudian yang kedua lazimah, dan tidak bisa dibatalkan atau memang harus dibayarkan. Kemudian yang ketiga adalah an yakuna ma'lum. Nah, jadi hutang tersebut harus diketahui. Wala yasihu zamana majhul. Kalau hutangnya tidak diketahui atau masih rancu, tidak bisa. Wa an yakuna muayyanan wala mubham, dan hutang tersebut memang sudah tersedia, sudah ada, dan bukan hutang yang masih rancu keberadaannya atau ada atau tidak adanya. Ya, Allahu a'la wa a'lam bishawab. Mungkin cukup sampai di sini pembahasannya. Dan jadi dalam doman ini sendiri merupakan akad tolong menolong, ya, sesama manusia, yang mana mungkin ada sebagian dari kita berhutang dan tidak bisa membayarkan hutangnya, maka ada orang yang mampu, ada orang yang baik untuk menjaminkan dirinya untuk membayar hutang kepada orang lain tersebut, ya, dengan sukarela tetap, dan ataupun diganti di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, jadi Islam itu sangat memperhatikan sekali dari yang sekecil apapun sampai sebesar apapun, sampai ketika seseorang itu ada akad, misalkan meminjam uang, kemudian bagaimana adanya penjamin, kemudian bagaimana adanya yang menggantikan dia jika dia tidak mempunyai uang, ya.
atau misalkan menghadirkan seseorang untuk membayarkan atau mengembalikan barang tersebut ya. Jadi insya Allah ini sangat bermanfaat dan ini bisa dilebarkan lagi, bisa difahami dengan lebih lagi di dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi jangan terpatok kepada buku saja, tetapi coba difikirkan, siapa tahu ada di kehidupan atau di sekitar kita yang mengalami atau adanya peristiwa seperti ini. Jadi bisa dikaitkan dengan hukum yang ada di dalam fikih muamalat ini. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa videonya nanti malam dikumpulkan, ambil yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khair. Ma'akum dawa malimtiyas wan najah. Wa jazakumullah khair. Nafa'anallahu bi ulumi masyayihina fid dharaini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.